Halo, saya Muhammad Ahmad Rizali. Halo, saya Alvito Oliansyah. Halo, saya Tegar Dwi Fajriatama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model kepemimpinan Ken Blackhart and Gary Reid. Nah, sebuah pendekatan kepemimpinan modern yang banyak digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja pegawai sekaligus membangun budaya kerja yang sehat. Nah, ada pun latar belakang yang dan filosofinya. Ken Blackhart dan Gary Reid itu menekankan pentingnya kepemimpinan yang melayani. Berbeda dengan kepemimpinan tradisional yang biasanya bersifat top down atau hierarki. Nah, kepemimpinan yang melayani menempatkan manajer sebagai mitra bagi pegawai, bukan sekedar pengawas. Ada beberapa filosofi inti dari model ini, yaitu yang pertama ada partnering, yaitu manajer bertindak sebagai rekan kerja yang membantu pegawai mencapai target. Selanjutnya itu ada feedback proaktif, yaitu umpan balik dan diberikan secara terbuka, jujur dan berkesinambungan, bukan hanya saat evaluasi formal. Selanjutnya itu ada pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan, yaitu orientasi model ini adalah mengembangkan kompetensi pegawai, bukan sekedar hanya mengejar hasil jangka pendek. Nah, dengan pendekatan ini, hubungan kerja yang tercipta lebih kolaboratif, penuh kepercayaan, dan mendorong kinerja jangka panjang. Nah, untuk di sini selanjutnya model siklus Blackhart and Reid, di mana model kepemimpinan ini digambarkan dalam bentuk siklus berkelanjutan yang terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, performance planning, yang dimana tahap awal di mana manajer dan pegawai bersama-sama menetapkan tujuan, standar, serta harapan kinerja, yang dimana tujuan ini dibuat dengan sistem SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, dan dimana filosofi mereka adalah don't mark, my favor help me get, and I. Artinya, tujuan perencanaan adalah membantu pegawai sukses, bukan sekadar menilai. Yang kedua, day-to-day coaching and execution. Pada tahap ini, coaching diberikan setiap hari melalui komunikasi singkat namun bermakna. Terdapat 2 metode penting. Yang pertama, 1 minute praising, yaitu memberi apresiasi singkat atas pencapaian. Yang kedua, 1 minute redirect, yaitu memberi koreksi singkat jika ada kesalahan atau perlu perbaikan, di mana proses coaching ini membuat pegawai merasa dihargai, sekaligus memiliki arahan yang jelas dalam pekerjaannya. Yang ketiga, performance evaluation, review, and learning, di mana evaluasi dilakukan secara berkala, bukan hanya sekali setahun. Fokusnya bukan sekadar nilai atau angka, melainkan refleksi bersama mengenai apa yang sudah dicapai, hambatan yang ada, serta rencana perbaikan untuk ke depan. Dengan cara ini, kinerja dipandang sebagai proses yang terus berkembang, bukan hanya hasil akhir semata. Di mana diagram siklus ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja adalah proses berulang dan berkesinambungan yang terus mendorong peningkatan dan pembelajaran. Studi kasus Southwest Airlines. Yang pertama itu latar belakang. Southwest Airlines adalah salah satu maskapai penerbangan terbesar di Amerika Serikat yang terkenal dengan budaya perusahaan yang kuat, kepuasan karyawan yang tinggi, serta pelayanan pelanggan yang ramah. Nah, penerapan model Blackhart dan Reid. Yang pertama, performa planning. Setiap tim menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Misalnya ketetapan waktu penerbangan, kepuasan pelanggan, serta keamanan penerbangan. Yang kedua itu ada karyawan diajak memahami bahwa tujuan mereka berkontribusi langsung pada pengalaman pelanggan. Nah, untuk berikutnya ada day-to-day coaching dan execution. Nah, yang pertama itu para pemimpin Southwest Airlines menerapkan gaya kepemimpinan yang dekat dengan karyawan. Nah, yang kedua, mereka sering turun langsung berinteraksi, memberikan apresiasi kecil sehari-hari, bahkan terlibat langsung dalam aktivitas operasional untuk memahami tantangan karyawan. Nah, untuk selanjutnya umpan balik positif diberikan secara cepat. Begitu juga koreksi singkat jika ada kesalahan. Nah, untuk selanjutnya review and learning. Yang pertama, evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dalam pertemuan tim. Yang kedua, fokus bukan hanya pada angka penjualan tiket atau laba, tetapi juga kepuasan karyawan dan pelanggan. Nah, selanjutnya dari hasil evaluasi, karyawan diberikan kesempatan mengusulkan ide, perbaikan, dan layanan. Nah, hasil yang dicapai
Yang pertama itu Southwest consistently masuk ke daftar Best Companies to Work For di Amerika. Nah, yang kedua tingkat retensi karyawan tinggi, padahal industri penerbangan biasanya terkenal dengan tingkat keluar masuk karyawan yang besar. Nah, yang terakhir loyalitas pelanggan meningkat, terbukti dari reputasi Southwest sebagai maskapai dengan tingkat kepuasan pelanggan yang stabil. Nah, dengan kesimpulan, model Ken Beckhardt and Gary Reid itu menekankan bahwa kepemimpinan terbaik bukanlah tentang memberi perintah, tetapi tentang mendukung orang lain untuk berkembang. Dengan 3 tahap utama, yang pertama performance planning, yang kedua day to day coaching, dan yang ketiga performance review and learning. Model ini menciptakan budaya kerja yang kolaboratif, penuh keterbukaan, dan berorientasi pada pembelajaran. Hasilnya bukan hanya peningkatan kinerja perusahaan, tetapi juga kebahagiaan, loyalitas, dan pertumbuhan pegawai. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya kepemimpinan berbasis kolaborasi dan pembelajaran dalam organisasi modern. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.